Ini adalah Predator Helios Neo 16 2023, laptop gaming yang bisa aja jadi solusi buat kalian yang ngerasa ini mah kemahalan. Karena apa? Karena laptop ini hadirin performa superior di kelas harga mid-end. Mid-end loh ya, mid-end gaming laptop. Kayak gimana laptopnya? Langsung aja kita bahas and let's check it out. Kalau dilihat sekilas, nih laptop gue akuin feelnya tuh mirip banget sama sang kakak, si Predator Helios 16 PH16 yang sebelumnya pernah kita review ya. Desainnya cukup bulky meskipun udah kelihatan lebih compact sedikit dibanding laptop Predator tahun-tahun sebelumnya. Build quality-nya mulai dari body sampai engsel terasa kokoh banget. Nah, yang jadi pembeda sama si Predator Helios 16 adalah cover laptopnya yang dikasih beberapa koordinat random gitu, yang sayangnya kita belum nemu nih arti sesungguhnya dari kode-kode atau koordinat ini. Apakah koordinat harta karun maybe? Bagian atas X-House laptop ini pun dirancang lebih minimalis ya. Nggak kayak Helios 16 PH16 yang punya lampu-lampu RGB bernama light bar. Dimensinya 16 inch dengan bobot yang lumayan berat nih, 2,5 kg. Untuk spesifikasi utama, CPU-nya pakai Intel Core i7 13700HX dengan boost clock up to 5 GHz. Yang saat pertama kali kita uji pakai Cinebench R23, performanya ternyata meyakinkan banget untuk kelas i7. Sedikit banget di bawah Intel Core i9 12950HX yang pernah kita review di tahun lalu. GPU-nya pakai RTX 4060 full power yang TGP-nya surprisingly lebih tinggi dibanding versi desktopnya, yaitu up to 140 watt. Layaknya laptop gaming modern 2023, laptop ini dibekali layar 16:10 beresolusi WQXGA 2560x1600, refresh rate-nya 165Hz, yang response time-nya udah cepet banget, support Nvidia G-Sync pula. Jadi cerita-cerita screen tearing kayak game-game Valorant itu tuh mustahil banget terjadi di laptop ini. Dengan catatan wifi kalian harus stabil juga ya. Karakter warna yang dihasilin kerasa nyaman, apalagi coverage color gamutnya juga luas sampai 100% sRGB. So mau buat gaming, editing, rendering udah lebih dari capable kok layar laptop ini. Pindah ke bagian keyboard ya, ukurannya full size lengkap dengan numpad di sebelah kanan ya. Feel typingnya jujur kayak identik sama si Predator Helios 16 PH16. Buat gaming ataupun productivity kerasa nyaman dengan travel distance yang pas. Rasanya nggak terlalu dalam tapi nggak terlalu pendek juga. Nah, ada satu hal lagi yang jadi pembeda di versi Neo ini, yaitu keyboardnya belum dilengkapi RGB backlit per key, tapi lebih ke per zone aja. Yang total di laptop itu punya 4 zona RGB di keyboardnya, yang seperti biasa ya bisa dikustomisasi pakai Predator Sense via pulsar lighting. Lebih lanjut, laptop ini punya I/O port yang banyak dan lengkap, mulai dari USB Type A 3.2 Gen 2, Thunderbolt 4 yang bahkan udah ada 2, terus ada juga HDMI 2.1 yang secara konfigurasi sama persis sama si Helios 16 PH16, alias nggak ada yang dipangkas di sini. So it's good point ya buat Predator Helios Neo 16 ini. Laptop ini sendiri udah pakai Wi-Fi 6E AX1650 dan Ethernet E2600 yang pastinya udah mendukung Killer Double Shoot Pro. Buat yang belum tahu apa itu Killer Double Shoot Pro, video penjelasannya ada di atas sini ya. Untuk storage-nya pakai SSD NVMe Gen 4 1TB dari WD yang speednya udah kenceng, 6900-an Mbps untuk read dan 5800-an Mbps untuk write-nya. Loading apps, booting time kerasa smooth banget experience-nya. Pokoknya udah layak nyandang nama Predator. Ya meskipun ada embel-embel Neo ya. Untuk RAM-nya 16GB berfrekuensi 4800 MHz. Masuk ke bagian terpenting, yaitu benchmark pertama dari performa CPU-nya yang pakai Intel Core i7 13700HX. Satu kata dulu nih buat CPU-nya, jagoan. Mantap. Pertama kita lakukan pengujian stress test ya pakai Cinebench R23 yang kita jalankan 10 kali berturut-turut dengan suhu ruangan di 25 derajat Celcius. Surprisingly, skor multicore-nya nih tipis-tipis ada di bawah Intel Core i9 12950HX yang notabene ada di level yang berbeda.
Kalau perbandingannya sama 12900H terus 12700H yang non HX itu tuh udah lewat cukup jauh, gokil. Multicore-nya sanggup nyentuh 19.842 poin dengan single core di 1547 poin. Dari sisi stability performance-nya pun udah bagus. Deviasinya cuma ada di 2,1% doang dengan suhu yang sebenarnya nggak panas-panas amat ya untuk laptop gaming superior kayak gini. Average temperaturnya ada di kisaran 81 derajat Celcius meskipun di 1-2 titik sempat nyentuh 90-an plus. Ya cukup menarik sih ini. Analisa kita sih emang karena konfigurasi fan-nya udah dirancang seproper itu ya, dengan Aeroblade 3D fan generasi kelima dan dukungan liquid metal, jadi bikin proses transfer panas di laptop ini bakal terasa lebih optimal lagi. Ngomongin cooling system, kayak biasa ya, kecepatan fan di laptop ini tuh bisa di customize pakai Predator Sense yang saat ada di mode turbo fan-nya emang cukup berisik. Tapi menurut gua ini tuh ya udah sepadan dengan performance stability yang kita dapetin di laptop ini. Pengujian selanjutnya di skenario content creator. Pertama pakai Premiere Pro 2023 dengan skenario 4K 1 menit dengan triple layer effect H264. Rendering time-nya cuma di 51 detik saja. Sisi lain buat kebutuhan 3D kayak di Blender ataupun di V-Ray, laptop ini pun kelihatan udah cukup superior di kelas harganya ya. Blender by GPU cuma ada di 15 detik doang, bray. Mantap ini. Dan pastinya namanya juga laptop gaming kan, kita tes buat gaming juga dong pastinya. Pertama kita uji pakai game AAA dulu. Sesuai request Bro Caesar Savage nih, kita ujiin laptop pakai game Far Cry 6 ya. Dengan settingan rata kanan native, laptop ini mampu dapetin FPS average di 76an. Lanjut ke game Hogwarts Legacy di settingan high DLSS quality, laptop ini mampu stabil dengan FPS average di 97an. Suhunya saat main game kurang lebih 1,5 jam kita main Hogwarts Legacy stagnan ada di kisaran 75 sampai 80 derajat Celcius. Nggak lebih dari itu, so it's good point ya. Salah satu poin yang menarik nih, nggak cuma playable tapi juga adem plus stabil main game di resolusi natifnya. Sementara buat game kompetitif kayak Valo itu udah bisa nyentuh ke 530an FPS ya, walaupun di 1-2 titik doang ya. Di FPS average ya paling di 300-400an dan sempet drop ke 280an FPS ya. Nanti kita masukin datanya juga ya. Itu dari real gaming performance-nya. Lalu gimana kalau synthetic benchmark kayak 3D Mark? Hasilnya ya memang tinggi. Performa grafiknya bahkan ngelebihin skor beberapa laptop lain dengan RTX 4060, khususnya dari 3D Mark Firestrike ya, baik yang ultra maupun yang standar. Stability performance-nya pun mantap, 98,1% bro waktu di stress test pakai 3D Mark Firestrike Extreme. Approve. Laptop ini dibekali baterai berkapasitas 90 Wh yang saat diuji pakai UL Prokion dengan skenario Wi-Fi on, battery saver, dan backlit keyboard off. Laptop ini sanggup bertahan sampai 7 jam 58 menit. Buat sekelas laptop gaming, waktu 7 jam nih menurut gua udah lebih dari cukup sih. Udah oke lah gitu dibanding beberapa laptop gamingnya cuma 3 jam doang daya tahan baterainya. Oke, lanjut kita masuk ke kesimpulan ya. Langsung aja nih, apakah laptop ini memang beneran layak dipertimbangkan dengan harganya yang ada di 27 jutaan? Menurut gue sih udah layak banget ya, khususnya buat orang yang emang udah cinta banget sama laptop gaming Predator series kayak gini. Poin utama tentu peningkatan performa di Intel 13 Gen plus RTX 4060 yang cukup jauh ya. Nggak cuma dari sisi performa tapi juga dari power efisiensi juga ya. Saat kita lakuin battery test, laptop ini sanggup bertahan sampai 7 jam penggunaan. Sisi tampilan pun gua ngeliatin laptop udah mulai menyesuaikan kebutuhan zaman sekarang ya, yang mana orang lebih tertarik dengan laptop gaming yang nggak tebel-tebel banget. Kalau Predator Helios 2-3 tahun ke belakang kan kelihatan kayak tebel gitu kan, terus gede, berat. Kalau ini kan lebih sedikit tipis ya, walaupun sedikit ya tipisnya, tapi udah oke lah, berarti ada peningkatan gitu kan, mau menyesuaikan zaman gitu kan. So ketiga hal ini tuh poin improve yang emang jadi selling point yang perlu kita apresiasi di laptop ini. Poin yang bakal jadi pertimbangan untuk sebagian orang mungkin bagian cover depan laptopnya yang menurut sebagian orang agak-agak norak dalam tanda kutip ya. Tapi buat gua sendiri yang mentingin soal price to performance ya, hal ini nggak jadi masalah selama performa yang kita dapetin sesuai dengan uang yang kita keluarin ya no problem kan. Oke, mungkin sampai sini dulu review Predator Helios Neo 16 kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan dan semangat untuk kami. Kunjungi juga pemcil.com agar dapat melihat perkembangan teknologi khususnya di bidang IT. Jangan lupa join Discord server dan follow sosial media kami di kolom deskripsi. Sekian dulu gue Yusril, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.